Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Gustianingsih dari kelas tutorial PAI 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sholat jenazah. Perlu dipahami, sholat jenazah itu adalah sholat di mana dilakukan sebelum jenazah itu dikubur dan dilakukan setelah jenazah itu dimandikan. Nah, syarat-syarat sholat jenazah itu seperti sholat lainnya: suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, tempat pemandiannya bersih, terus mayit sudah dimandikan, letak mayit sebelah kiblat orang yang menyolatinya, kecuali sholat dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Rukun dan cara mengerjakan sholat jenazah. Sholat jenazah itu dilakukan tidak ruku dan tidak sujud, tidak dengan azan atau iqomah, dan caranya sebagai bilqut. Niat yang pertama itu niat menyengaja melakukan sholat atas mayit dengan 4 takbir menghadap kiblat karena Allah. Lafal niatnya itu ada 2 ya, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dan yang pertama itu untuk laki-laki, yaitu usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau makmum. Kalau yang kedua itu yang artinya aku niat sholat mayit atas ini 4 takbir fardu kifayah makmuman karena Allah Ta'ala. Untuk mayit perempuan hanya mengganti di mayiti, kalau perempuan itu mayitati, sebagai berikut: sholli ala hadal mayitati arba'a takbiratin fardhol kifayati makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat sholat atas mayit ini 4 takbir fardu kifayah makmuman karena Allah Ta'ala. Setelah takbiratul ihram, yakni setelah mengucapkan Allahu Akbar bersamaan dengan niat, sambil meletakkan tangan kanan di atas bersamaan dengan niat, tangan kiri di atas perut sedekap, kemudian membaca surat Al-Fatihah, tidak surat lain. Setelah membaca Al-Fatihah, harus takbir membaca Allahu Akbar. Nah, setelah takbir, kemudian yang kedua itu membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, teman-teman, hukum sholat jenazah itu fardu kifayah ya, dimana itu artinya jikalau sudah ada salah satu orang atau beberapa orang yang sudah melaksanakan, maka kewajiban bagi orang yang terdekatnya atau yang tidak melakukannya itu sudah gugur. Karena hukum fardu kifayah itu memang seperti itu. Beda dengan fardu ain, itu wajib setiap individu. Tapi kalau fardu kifayah itu bisa menggugur, satu orang yang menjalankan bisa menggugurkan kewajiban orang lain. Nah, kalau doanya itu doa sholat jenazah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau apa itu nanti saya jelaskan. Kalau doa setelah takbir ketiga itu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, gitu pun terusnya. Terus doa yang lebih lengkap itu seperti ini. Kalau buat perempuan itu mayit perempuan itu yang biasanya Allahumma firlahu, kita ganti Allahumma firlaha. Kalau buat laki-laki baru itu Allahumma firlahu. Mari kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa khsilhu bil ma'i wath thalji wal baradi wa naqih
minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatahul qabri wa adzaban nar. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dia dan kasihanilah dia, sejahterakanlah ia dan ampunilah dosa dan kesalahannya, hormatilah dia, kedatangan dia dan luaskan tempat tinggalnya, bersihkanlah ia dengan air, salju dan embun, bersihkanlah ia dari segala dosa sebagaimana kain putih yang bersih dari segala kotoran, dan gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya yang dahulu, dan gantikanlah baginya keluarga yang lebih baik daripada keluarganya yang dahulu, dan gantikanlah baginya istri atau suami yang lebih baik dari istri atau suaminya yang dahulu, dan peliharalah ia dari siksa kubur dan azab api neraka. Itu. Kemudian jika mayit itu anak-anak, maka doanya seperti ini. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dhukhran wa idatan wa ngitabaran wa syaqi'an wa thaqil bihi mawazinahuma wa farih sabran ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahum. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan pendahuluan bagi ayah bundanya dan sebagai titipan kebajikan yang didahulukan, dan menjadi pengajaran ibarat serta syafaat bagi orang tuanya, dan beratkanlah timbangan ibu bapaknya karenanya, serta berilah kesabaran dalam hati kedua ibu bapaknya, dan janganlah menjadikan fitnah bagi ayah bundanya sepeninggalnya, dan janganlah Tuhan menghalangi pahala kepada dua orang tuanya. Kemudian setelah selesai takbir keempat, membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqdinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Lebih sempurna dan lengkap, membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqdinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina khillal lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian selesai memberi salam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri dan ucapan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Semoga berkenan. Apabila ada kesalahan atau saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.